Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Zahra Putri Hidayat dari kelas 11 MIPA 2 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab alat optik. Apa sih alat optik itu? Kita tuh sering banget nih kalau misalnya kita ke mall ataupun ke jalan, kita sering lihat toko kacamata yang depannya itu optik apa, optik apa. Nah, kadang-kadang tuh suka bertanya nggak sih apa sih itu optik? Nah, alat optik itu ataupun alat optik itu yaitu alat-alat yang manfaatin sifat-sifat cahaya yang kita tahu nih. Sifat cahaya itu bisa dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat disebar, terus menembus benda bening. Nah, itu dimanfaatin buat kehidupan sehari-hari. Berarti kalau menembus benda bening, berarti berkaitan dengan benda-benda bening yang kita tahu kayak kaca, cermin, lensa. Nah, di alat optik ini, di bab ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat optik. Nah, yang pertama itu ada lensa. Nah, jadi di lensa itu ada yang namanya lensa cembung dan lensa cekung. Bentuknya ini kok beda ya? Kok bisa beda ya? Karena dari kedua lensa ini manfaatnya juga beda dan sifat-sifatnya juga beda. Ini kalau kita lihat lensa cembung itu bagian tengah lensanya itu lebih tebal daripada bagian tepinya. Kalau misalnya lensa cekung kebalikannya, berarti yang bagian tengahnya lebih tipis dari bagian tepinya. Terus kalau misalnya lensa cembung karena bentuknya seperti ini, jadi dia mengumpulkan sinar atau konvergen. Kalau misalnya lensa cekung berarti kebalikannya, dia itu yang menyebarkan sinar. Nah, sifat bayangan yang dibentuk sama kedua lensa ini juga berbeda. Kalau misalnya cembung menghasilkan bayangan itu lebih kecil dari yang aslinya. Kalau misalnya cekung menghasilkan bayangan maya tegak diperkecil. Nah, setelah lensa, itu apalagi ya alat optik yang ada di kehidupan sehari-hari? Itu yang paling sering banget kita ketemui dan kita pakai ada di tubuh kita, yaitu mata. Selain mata, berarti berkaitan juga dengan kacamata yang seperti saya bilang tadi, banyak toko-toko yang menjual kacamata yang depannya itu optik apa. Lalu yang berhubungan dengan lensa lagi, apa nih benda nih yang ada di kehidupan sehari-hari? Ada loop, ada mikroskop, ada teropong. Nah, itu bakal kita bahas satu-satu. Mata. Mata itu kan kegunaannya buat melihat. Terus gimana sih cara kerja mata? Kita bisa ngeliat benda itu. Nah, saya nggak mungkin menyebutkan manfaat dari kegunaan dari alat dari bagian-bagian mata. Kalau di alat optik yang paling dipakai itu ada di lensa dan di retina. Lensa itu sebagai tempat masuknya cahaya dan retina itu tempat jatuhnya bayangan. Jadi kalau misalnya cahaya pasti berkaitan erat banget dong dengan retina. Nah, kalau misalnya mata normal itu berarti misalnya cahaya masuk berarti bayangannya itu jatuh tepat di retina. Kalau misalnya dia di depan ataupun di belakang itu udah kelainan mata. Nah, kelainan mata itu selain di jatuhnya bayangan juga ada tentang berkaitan dengan kornea. Nah, ada kelainan mata nih, ada rabun jauh. Kalau rabun jauh itu penyebabnya bayangan benda itu jatuhnya itu sebelum di retina, bisa di sini ataupun bisa di sini. Selain itu juga bola matanya terlalu lonjong ataupun kelengkungan lensa matanya terlalu besar. Nah, PP-nya itu 25 cm, PR-nya itu kurang dari 20 cm. PP dan PR itu apa sih? Kalau PP itu proskum proximum atau titik dekat yang masuk yang masih dapat dilihat. Jadi dalam jarak 25 cm itu kita masih bisa ngeliat, tapi kalau misalnya kurang dari 25 cm itu biasanya udah burem-burem nih mata kita ataupun tulisannya nggak kebaca. Nah, penderita ini dibantunya dengan kacamata lensa cekung. Terus yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat. Kebalikan dari miopi, kalau hipermetropi